Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Putri di kelas 11 nilai 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 5 yaitu VLAN dan trunking. Nah, di sini ada beberapa materi. Yang pertama yaitu apa itu VLAN, yang kedua konfigurasi VLAN, yang ketiga membuat topologi ruangan 2, yang keempat belajar trunk, yang kelima mencoba ping antar VLAN, yang keenam belajar alloet trunk, yang ketujuh membuat topologi ruangan 3, yang kedelapan trunking pada MLS, yang ke-9 teori dinamik trunking protokol, yang ke-10 praktik dinamik trunking protokol, yang ke-11 apa itu untarget dan target, yang ke-12 apa itu native VLAN, yang ke-13 konfigurasi native VLAN. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu apa itu VLAN. Nah, sekarang kita akan membahas tentang VLAN atau Virtual Local Area Network yang berfungsi untuk memisahkan jaringan. Kalian bisa perhatikan pada gambar yang sudah tersedia, yang mana diibaratkan dalam sebuah ruangan yang terbagi menjadi beberapa divisi. Misalnya pada bagian atas untuk divisi engineering, pada bagian tengah untuk divisi programming, dan bagian bawah untuk marketing. Kemudian untuk engineering, misal VLAN-nya itu 10, untuk programming VLAN-nya 20 dan marketing pakai VLAN 30. Nah, masing-masing VLAN akan memiliki rentan IP. Untuk engineering IP-nya yaitu 192.168.10.0/24. Lalu untuk programming IP-nya yaitu 192.168.20/24 dan untuk marketing IP-nya yaitu 192.168.30/0/24. Jadi masing-masing divisi memiliki network yang berbeda. Nah, ketika VLAN nantinya akan terhubung dengan switch. Lalu misalkan pada divisi engineering, switch-nya yaitu 10 MB, kemudian programming 20 MB dan marketing yaitu 30 MB. Jadi disinilah VLAN dibutuhkan karena untuk manajemen jaringan serta untuk memecahkan broadcast domain. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi maksudnya misal pada PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2, maka nanti PC 1 akan mengirimkan melalui switch. Kemudian dari switch akan ke PC 2 dan PC 2 nanti akan masuk ke materi yang kedua yaitu mengenai konfigurasi VLAN. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya yaitu terdapat 6 PC yang terhubung dengan switch menggunakan kabel automatically. Dan untuk IP-nya sudah saya tuliskan yaitu untuk sisi sebelah kiri kita menggunakan IP 10.0/24 dan di sebelah kanan kita menggunakan IP 20.0/24. Kemudian kita akan mengelompokkan PC-PC tersebut. Di sini kita klik tombol persegi. Nah, lalu di sini kemudian untuk serinya kita menggunakan yang ini ya teman-teman. Nah, ini kita tarik saja. Lalu di sebelah sini juga. Yang perlu diketahui untuk rank VLAN-nya itu dari 1 sampai 496. Maka di sini untuk sisi sebelah kiri kita akan menggunakan VLAN 10. Nah, lalu untuk yang sebelah kanan kita menggunakan VLAN 20. Nah, langsung saja kita konfigurasi IP untuk VLAN 10 pada PC-nya. Ini kita klik. Lalu kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration. Nah, di sini untuk IP-nya yaitu 192.168.0.10.1. Kemudian kita konfigurasi untuk VLAN 20-nya. Nah, jika sudah kita bisa cek koneksi antara keduanya. Nah, bisa dilihat di sini sudah successful semuanya ya teman-teman. Nah, namun jika di sini kita coba koneksikan dari PC 0 ke PC 3, maka hasilnya violet. Maka di sini akan muncul keterangan file karena kedua PC tersebut berbeda network. Nah, untuk bisa berkomunikasi di sini kita akan mengkonfigurasikan pada switch-nya. Langsung saja kita konfigurasikan, masuk ke CLI, kemudian masuk ke mode N. Lalu ini kita ketikkan conft, lalu kita buat VLAN 10 terlebih dahulu. Ini kita ketikkan VLAN 10, lalu kita berikan nama untuk filenya yaitu name. Di sini saya kasih nama programming. Lalu di sini kita cek menggunakan DOSOL VLAN brief. Bisa kalian lihat di sini sudah terdapat VLAN-nya yaitu 10 programming. Kalian bisa perhatikan secara default, semua port switch ini menggunakan VLAN 1 atau default. Namun untuk VLAN 10 ini belum ada portnya, maka di sini kita akan masukkan portnya yaitu interface FA01 dan FA02 dan juga FA03. Nah, di sini kita langsung saja konfigurasikan. Kita masuk ke interface FA01 terlebih dahulu. Kemudian ketikkan perintah switch port mode access. Kemudian ketikkan perintah switch port access VLAN 10. Lalu kita cek menggunakan DOSOL VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini pada VLAN 10-nya selanjutnya kita bisa masukkan FA02. Nah, jika sudah kita cek dengan DOSOL VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk semuanya. Setelah itu kita konfigurasikan untuk file 20-nya. Nah, di sini selanjutnya kita konfigurasikan untuk VLAN 20-nya. Nah, di sini kita buat namanya terlebih dahulu, ini VLAN 20. Lalu ini kita ketikkan name marketing. Nah, kemudian kita masukkan interface yang mengarah ke VLAN 20. Nah, kali ini kita akan masukkan FA04 sampai 6 sekaligus dengan command interface. Nah, di sini kita ketikkan interface serang FA0/4 sampai 6. Kemudian ketikkan switch port mode access. Lalu ketikkan switch port access VLAN 20. Jika sudah, kita cek menggunakan DOSOL VLAN brief. Nah, bisa dilihat sekarang FA0/4 sampai FA0/6 sudah ada teman-teman. Nah, di sini kemudian kita bisa melihat bagaimana air apple-nya, tetapi sebelum itu kita hapus dulu PRP-nya karena sebelumnya kita telah mencoba tes. Kita ke desktop lalu ke command prompt. Nah, di sini kita ketikkan ARP -d. Sudah selesai pada switch-nya juga kita hapus. Setelah masuk ke mode prefill, kita masukkan command clear. Ketikkan clear make strip address strip table. Kemudian kita bisa cek menggunakan show make strip address strip table. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Kemudian kita klik simulation, lalu kita kirimkan paket ke PC 0 ke PC 1. Kemudian ini kita klik next.
Dan di sini PC 0 akan mengirimkan ke switch, lalu dari switch kita akan mengirimkan ke PC 1 dan PC 2. Dan kita masuk ke materi yang ketiga, dan di sini saya sudah menambahkan topologi lagi, dan ini sama persis dengan yang tadi. Namun antara switchnya di sini kita hubungkan dengan kabel otomatis. Jadi sekarang tinggal kita konfigurasikan saja IP-nya. Di sini kita konfigurasikan VLAN 10 terlebih dahulu, ke PC 6, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration. Dan di sini kalian perhatikan saja teman-teman. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Lalu kita masuk ke materi yang keempat, itu belajar Strong. Strong berfungsi untuk menghubungkan antara switch, mengizinkan beberapa VLAN komunikasi melalui satu jalur. Jadi langsung saja kita konfigurasikan agar VLAN-nya terhubung, baik dari ruang 1 maupun ruang 2. Kita klik switch-nya, lalu kita ke CLI, kemudian masuk ke global, lalu kita masuk ke conf, lalu kita buat VLAN 10 terlebih dahulu. Untuk namanya yaitu name programming. Jika sudah, kita buat VLAN 20-nya juga dengan nama VLAN 20 menggunakan nama name marketing. Setelah itu kita masukkan interface yang masuk ke dalam VLAN 10-nya. Kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian switch port access VLAN 10. Lalu kita exit, kemudian kita konfigurasikan untuk VLAN 20-nya. Kita masuk ke interface range FA0/4 sampai 6. Kemudian kita ketikkan switch port access VLAN 20. Lalu kalau sudah, kita bisa cek menggunakan Duzo VLAN brief. Nah, sekarang semua interface-nya sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat interface yang sudah terhubung dengan switch pada ruang 1 yang terhubung itu FA0/7. Langsung saja kita konfigurasikan, kita klik switch, ini kita ke conf, kemudian masuk ke interface FA07. Kalau sudah, kita ketikkan switch port mode terang. Maka di sini akan muncul pemberitahuan bahwa FA0/7 sudah masuk ke mode terang. Nah, di sini kita cek menggunakan Duzo in terang. Nah, bisa dilihat di sini FA0/7 saja sudah trunking. Setelah itu kita konfigurasikan hal yang sama pada switch 1. Nah, di sini kita ketikkan switch port mode terang. Lalu kita cek menggunakan Duzo in terang. Nah, di sini statusnya sudah trunking. Ini kita PC ini ke ini. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mencoba ping antar VLAN. Di sini kita akan coba ping antar VLAN. Di sini kita klik simulation. Kemudian kita kirimkan paket dari PC 1 ke PC 7. Di sini kita next. Nah, di sini PC 1 akan mengirimkan paket ke switch. Kemudian dari switch akan melakukan broadcast, yaitu ke PC 1 dan PC 3, ke PC 0 dan ke PC 2, lalu ke switch 2. Nah, di sini untuk PC 0 dan PC 2 itu menolak, sedangkan switch akan melakukan broadcast ke PC 6 dan ke 8 dan juga, nah di sini juga menerima hanya PC 7. Maka selanjutnya PC 7 akan mengirimkan paketnya kembali ke switch 1, lalu dari switch 1 ke switch 0. Lalu dari switch 0 kita kirimkan ke PC 1. Seperti ini teman-teman, artinya tes koneksi telah successful. Dan di sini kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu belajar allowed true. Oke, jadi kita cek pada interface true. Nah, di sini terdapat allowed on true. Artinya adalah terang berapa saja yang diizinkan melewati interface FA07. Secara default yang diizinkan adalah 1 sampai 105. Dan untuk VLAN short and active in management domain, artinya VLAN yang sudah mencoba melewati FA07. Nah, sekarang kita coba mengubah VLAN-nya. Yang diizinkan adalah VLAN 10 sampai 20. Di sini kita masuk ke global mode, lalu masuk ke interface. Nah, lalu masukkan VLAN yang akan diizinkan. Misalnya saya ingin VLAN 10 dan VLAN 20. Jika sudah, kita exit. Kemudian cek dengan Duzo in terang. Maka pada allow on terang di sini yang diperbolehkan hanyalah VLAN 10 dan 20. Dan kita masuk ke materi yang ke-7, yaitu membuat topologi ruangan 3. Oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan lagi topologi yang sama. Nah, sekarang tinggal kita konfigurasikan IP-nya saja. Kalian bisa perhatikan. Jika sudah, langsung saja kita konfigurasikan. Kita klik switch-nya, kita ke CLI, kemudian kita masuk, lalu kita masuk ke global. Selanjutnya kita buat VLAN 10-nya terlebih dahulu. Nah, untuk namanya itu sama, yaitu name programming. Selanjutnya kita buat VLAN 20-nya, lalu kita kasih nama name marketing. Setelah itu kita masukkan interface-nya apa saja yang akan diizinkan. Kita ketikkan interface rank FA0/1 sampai 3. Kemudian kita ketikkan switch port access VLAN 10. Selanjutnya kita masukkan juga untuk interface pada VLAN 20. Kita ketikkan interface rank FA0/4 sampai 6. Kemudian switch port access VLAN 20. Jika sudah selesai, kita cek dengan Duzo VLAN brief. Nah, semua interface sudah masuk ya teman-teman. Kalau sudah, ini kita konfigurasikan untuk switch 1 dan switch 2. Pada switch 1 interface-nya yang mengarah ke switch 3 itu FA, kita klik switch 1. Kita masuk ke global. Lalu kita masuk ke interface FA08. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Lalu kita bisa cek menggunakan Duzo in terang. Nah, bisa dilihat untuk FA0/8 statusnya sudah trunking. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada switch 2-nya. Ini kita ketikkan 0/7. Lalu di sini kita ketikkan switch port mode terang.
Lalu kita ketikkan do show in room. Yang bisa dilihat untuk FA0/7 sekarang statusnya sudah trunking. Dan kita masuk ke materi yang ke-8 yaitu trunking pada MLS. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi trunk pada MLS atau multi layer switch. Kalian bisa klik network device, lalu pilih yang ini ya teman-teman. Kita klik di sini. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel automatic. Selanjutnya kita konfigurasi trunk pada interface. Ini kita masuk ke interface FA0/8. Kemudian ketikkan switch port mode trunk. Lalu kita bisa cek menggunakan do show interface trunk. Nah, bisa dilihat di sini FA0/7 dan 08 sudah kita trunk. Setelah itu kita lakukan trunk pada MLS-nya. Kita klik switch-nya, lalu ini kita N, lalu kita connecting, dan kemudian kita masuk ke interface FA0/1, yaitu interface yang terhubung dengan switch. Lalu ketikkan switch port mode trunk. Dan di sini MLS akan memberikan pemberitahuan komen reject. Artinya kita tidak dapat melakukan konfigurasi trunk pada interface ini karena encapsulation-nya auto. Nah, hal ini memiliki penjelasannya. Nah, untuk trunk itu ada 2 jenis yaitu SL dan 802.1 key. Yang mana SL itu memiliki milik Cisco. SL digunakan ketika kita memiliki 2 switch dari Cisco yang ingin terhubung melalui trunk. Kemudian untuk 802.1 key itu open standar, ini digunakan untuk menghubungkan switch dari berbagai vendor. Misalkan kita memiliki 1 switch Cisco dan 1 switch RUJ, maka bisa dilakukan encapsulation 1 key. Nah, untuk MLS ini support kedua jenis tersebut. Sedangkan untuk switch 1, 2 dan juga 3 hanyalah support 1 key. Oleh karena itu ketika kita melakukan trunking pada switch 2, dia akan langsung menggunakan trunking dengan protokol 1 key. Namun jika switch stick 2 dihubungkan dengan switch MLS, ia akan kebingungan karena switch stick 2 tidak mensupport. Maka dari itu di sini kita akan konfigurasikan encapsulation pada MLS. Dan di sini kita ketikkan switch port trunk encapsulation.1 key. Lalu kemudian kita ketikkan switch port mode trunk. Nah, di sini kita bisa cek lagi menggunakan perintah do show in trunk. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang ke-9 yaitu dynamic trunking protocol. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai mode trunk pada dan juga akses. Akses sendiri merujuk pada NDFix, sedangkan untuk trunk merujuk pada switch. Di sini kita akan mencoba pada mode dynamic trunk protocol yang terdiri dari dynamic auto dan dynamic desirable. Kalian bisa perhatikan tabel ini. Ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, maka akan menjadi mode akses. Jika dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable, maka akan menjadi mode trunk. Begitu juga dengan dynamic auto bertemu dengan trunk, maka tetap menjadi trunk. Sedangkan dynamic auto bertemu dengan akses, maka akan menjadi mode akses. Sebagai contoh di sini terdapat switch yang terhubung dengan kabel, misalkan switch 1 dikonfigurasikan dynamic auto, lalu switch 2 dikonfigurasikan dynamic desirable. Maka kedua switch akan bernegosiasi dan hasilnya koneksi kabel antara keduanya akan menjadi mode trunk. Jadi dapat disimpulkan bahwa dynamic auto itu sifatnya menunggu, sedangkan dynamic desirable sifatnya mengajak. Lalu untuk mode trunk dan akses sifatnya memaksa, misalnya switch 1 dikonfigurasikan dynamic auto dan switch 2 dikonfigurasikan trunk. Nah, switch 1 yang sifatnya menunggu maka dipaksa switch 2 untuk koneksinya berubah menjadi. Dan di sini saya sudah menyiapkan 2 buah switch yang terhubung dengan kabel automatically. Dan sebelum melakukan konfigurasi kita cek terlebih dahulu modenya. Kita cek terlebih dahulu mode yang digunakan oleh masing-masing switch. Kita buka tampilan CLI pada switch 4, lalu kita masuk ke global. Kita cek menggunakan show interface FA0/1 switch port. Nah, perhatikan pada administratif mode. Ini adalah mode yang akan kita konfigurasikan. Nah, defaultnya menggunakan dynamic auto dan pada operational mode ini adalah hasil atau mode yang dijalankan. Nah, dapat dipastikan switch tersebut defaultnya menggunakan dynamic auto, maka operasionalnya hasilnya menjadi akses mode. Langsung saja kita konfigurasikan di switch 4 saja. Dari sini kita akan mengubah menjadi dynamic desirable. Kita masukkan ke global mode. Lalu kita masuk ke interface yang terhubung dengan switch 5, yaitu interface FA0/1. Kemudian ketikkan switch port mode dynamic desirable. Lalu kita ketikkan show interface FA0/1 switch port. Nah, perhatikan pada administratif telah berubah menjadi dynamic desirable. Maka untuk operasional juga berubah menjadi trunk. Karena switch 5 masih menggunakan dynamic auto yang sifatnya adalah menunggu. Kita masuk ke materi yang ke-11, apa itu tak. Nah, untuk mempermudah dalam penjelasan di sini kita bisa klik simulation. Kita kirimkan paket dari PC 10 ke PC 16. Nah, di sini akan mengirimkan paket ARP, lalu dari PC 11 akan mengirimkan ke switch dan switch akan melakukan broadcast di sini. Nah, kita bisa klik pada ARP. Kita bisa klik pada ARP tabelnya. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini terdapat keterangan D1 key yang dimana. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, apa itu native LAN. Jadi native adalah paket yang tidak perlu di. Nah, di sini kita masuk pada switch 0. Lalu kita ketikkan show interface trunk. Lalu kita ketikkan do show in trunk. Nah, kalian bisa perhatikan di sini terdapat VLAN 1 dan by default nanti VLAN-nya adalah 1. Misal ketika VLAN 1 ingin mengirim paket ke VLAN 1, nah karena VLAN-nya itu 1 jadi tidak perlu tag. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi native WAN. Nah, di sini kita akan coba untuk mengganti native WAN tersebut. Nah, langsung saja kita coba konfigurasikan pada ruangan 2 dan juga ruangan 3. Kita buka switch satunya. Lalu kita masuk ke global mode dan masukkan ke interface yang tersambung ke switch 3 yaitu switch 2 yaitu FA0/8. Kemudian kita ketikkan switch port trunk native VLAN 20. Lalu kita cek menggunakan do show in room. Nah, di sini nanti VLAN-nya pada FA0/8 sudah berubah menjadi 20. Selanjutnya kita juga konfigurasikan pada switch 2-nya. Untuk caranya sama seperti tadi. Lalu kita ketikkan switch port trunk native VLAN 20. Lalu kita ketikkan do show in room. Nah, pada interface FA07 juga native-nya sudah berubah menjadi 20. Jika sudah, kita bisa melakukan test koneksi dengan mengirimkan paket dari PC 11 ke PC 17. Ini kita klik simulation.
Lalu di sini kita next terus ya, sampai bagian switch 2 ke switch 3. Nah, bisa kalian perhatikan di sini tidak lagi memunculkan satu key. Nah, sekian dari pembahasan bab kelima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.